arti dari bertumbuh sendiri ya, Kak. Itu tuh suatu keadaan, berubahnya suatu keadaan dari keadaan saat itu menuju keadaan yang lebih baik lagi. Dalam Islam, kita sendiri udah punya figur atau teladan terbaik Rasulullah, yang mana mereka itu telah berhasil meraih perubahan besar, bukan hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga berhasil memberikan pengaruh pada suatu peradaban. Dulu, ketika dakwah Islam itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Ketika itu tuh orang-orang masih sedikit yang memeluk agama Islam kan. Masih banyak orang-orang kafir Quraisy. Dan salah satunya orang-orang kafir Quraisy yang sangat keras penentangannya terhadap Islam itu ya itu Umar bin Khattab. Ya. Yuhibbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang dilakukan secara konsisten atau terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya gitu. Podcastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibaska TV dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di spesial Ramadan Podcastan. POV Santri Ibaska melihat dunia. Sahabat Ibaska dimanapun kalian berada, gimana kabarnya nih? Semoga puasanya tetap lancar ya. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas tema yang pastinya nggak kalah menarik dengan tema-tema kita sebelumnya. Kita akan belajar kisah keteladanan para sahabat dalam bertumbuh dan memberikan pengaruh bagi orang lain. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Salsabila Rahmawati sebagai host. Kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol santai nih sama teman aku sendiri. Nah, di sini sudah ada Aziza. Halo Aziza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Salsa. Aziza, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar kan? Lancar dong. Oke, Aziza mungkin bisa menyapa teman-teman di rumah sekaligus memperkenalkan diri ya, Zah? Oke, siap. Halo teman-teman Ibaska TV, perkenalkan namaku Azizah Nurrahmah. Aku biasa dipanggil Azizah dan sekarang sedang belajar di Ma'had Ali Ibnu Abbas semester 2 sama kayak Kak Salsa. Iya, jadi kita teman sekelas nih teman-teman. Ya. Oke, sahabat Ibaska TV, jadi di episode kali ini sesuai dengan tema kita yakni kisah para sahabat Nabi, keteladanan dalam bertumbuh dan menginspirasi. Podcast ini hadir untuk mengangkat kisah para sahabat Nabi bukan hanya sebagai narasi sejarah aja nih, tapi harapannya juga bisa menjadi teladan atau cerminan bagi kita dalam bertumbuh dan memberikan inspirasi atau memberikan pengaruh yang positif bagi orang lain. Berbicara tentang bertumbuh dan berpengaruh nih, aku langsung ke Azizah. Ya, Kak. Kalau menurut Azizah nih, apa arti dari bertumbuh dan berpengaruh itu? Oke, arti dari bertumbuh sendiri ya, Kak. Itu tuh suatu keadaan, berubahnya suatu keadaan dari keadaan saat itu menuju keadaan yang lebih baik lagi. Atau dalam konteks yang lebih luas nih Kak, bertumbuh itu artinya meningkatnya kualitas atau kesadaran. Kualitas diri kita ya, Iya, kualitas diri kita dalam hidup kita secara keseluruhan. Sama nih Kak, ibarat kayak anak kecil yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kalau menurut Kak Salsa nih, anak kecil yang dalam masa pertumbuhan tadi tuh butuh apa aja sih? Dalam masa pertumbuhan pastinya anak-anak itu butuh gizi atau nutrisi. Ya, terus betul. apa lagi, Zah? Ada juga butuh pembekalan kayak pembekalan motorik, pembekalan sensorik, dan lain sebagainya. Agar harapannya Kak, anak kecil tadi tuh bisa bertumbuh atau berkembang dengan sempurna, bertumbuh sehat, dan bisa berkembang sesuai usianya ya. Ya, betul. Nah, sama nih Kak, kayak anak kecil tadi. Dalam hal bertumbuh, kita itu juga memerlukan yang namanya bekal. Dalam bentuk ilmu, adab, terus juga akidah yang kokoh, yang kuat. Supaya kita itu kelak bisa menjadi orang yang bisa memberikan pengaruh positif atau bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, Kak. Nah, itu kan tadi bertumbuh ya, Kak? Iya. Ini kalau arti menginspirasi. Menginspirasi itu artinya kita memberikan ide baru atau memberikan pengaruh positif untuk orang lain. Yang mana ketika kita memberikan pengaruh, kita itu akan dihadapkan dengan dua keadaan, Kak. Keadaan positif atau lingkungan positif
dan lingkungan negatif. Dan kita juga nggak akan tahu ya, kita akan dihadapkan dengan situasi yang seperti apa. Iya, bener banget. Nah, ketika nih Kak, kita dihadapkan dengan lingkungan yang positif, maka di sanalah tempat kita untuk berkembang, untuk berbenah menuju keadaan yang lebih baik lagi dengan orang-orang sekitar kita tentunya. Dan misal nih, kalau kita ya dihadapkan sama keadaan atau lingkungan yang negatif, maka di sanalah tempat kita untuk mewarnai, memberi warna, memberi pengaruh, bukan malah diwarnai. Karena Islam sendiri adalah agama yang mewarnai, Kak. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun minal ladhina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Rawahu Tirmidzi. Orang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar atas gangguan mereka, Kak. Oke, jadi di antara bertumbuh dan memberikan inspirasi atau memberikan pengaruh itu masih punya keterkaitan ya, Zah? Iya, bener banget. Kita juga nggak mungkin memberikan inspirasi atau pengaruh kalau kita sendiri belum bertumbuh. Artinya kita belum punya sesuatu apapun yang bisa kita tebarkan gitu. Iya, betul. Seperti dalam kaidah juga tuh ya, Zah. Faqidu syai' la La yu'ti. yu'ti. Jadi sesuatu atau seseorang yang tidak memiliki apapun, dia tidak akan bisa memberikan apapun juga Manfaat. kepada yang lainnya. Ya, betul. Oke. Selanjutnya nih, Zah. Dalam Islam, kita sendiri udah punya figur atau teladan terbaik Rasulullah, yang mana mereka itu telah berhasil meraih perubahan besar, bukan hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga berhasil memberikan pengaruh pada suatu peradaban. Dan mereka adalah para sahabat. Nah yang akan kita bahas kali ini adalah kisah mereka ya. Tapi sebelum masuk ke kisahnya nih, Zah, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih kita perlu belajar dari kisah mereka, para sahabat, sementara yang kita tahu sekarang adalah kita itu hidup di zaman yang berbeda, di zaman yang jauh berbeda dengan zaman para sahabat itu. Kenapa, Zah? Ya, alasan nih Kak, kenapa sih kita perlu untuk belajar dari kisah-kisah para sahabat Nabi? Ya, karena para sahabat Nabi itu adalah sebaik-baik manusia, Kak. Mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu tuh Al-Quran diturunkan, Kak. Yang otomatis mereka para sahabat adalah orang-orang yang menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah ya, Kak. Bagaimana hukum-hukum atau syariat-syariat Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi mereka itu adalah ibaratnya seorang yang menerapkan nilai-nilai Islam dengan baik karena dengan tuntunan Rasulullah langsung ya, Zah? Iya, betul. Pun kalau misal ya ada suatu persoalan atau suatu permasalahan, para sahabat tuh bisa langsung tanya gitu Kak ke Rasulullah dan bisa langsung ada jawabannya. Nah, sedangkan kita kan udah gak bisa bertemu langsung ya, Kak. Kita udah hidup di zaman yang sangat jauh dari zaman mereka ya, Zah? Ya, betul banget. Tetapi dari keteladanan mereka masih bisa kita ambil pelajaran gitu kan, Zah? Iya, betul. Nah, kalau menurut Azizah nih, kisah sahabat siapa nih yang bisa menjadi inspirasi atau motivasi yang besar bagi kita, terutama dalam hal bertumbuh dan memberikan pengaruh? Ada nih Kak, kisah masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wah, gimana tuh kisahnya, Zah? Nah, gini Kak. Dulu ketika dakwah Islam itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Ketika itu tuh orang-orang masih sedikit yang memeluk agama Islam kan. Masih banyak orang-orang kafir Quraisy. Dan salah satunya orang-orang kafir Quraisy yang sangat keras penentangannya terhadap Islam itu ya itu Umar bin Khattab. Ya. Pada saat itu, suatu hari ya Kak, di kota Mekah itu terjadi suatu kerusuhan. Yang mana Umar bin Khattab itu menduga kalau kerusuhannya itu disebabkan oleh dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka karena sangat jengkel dan merasa terusik, Umar bin Khattab dengan perasaan marah berangkatlah dia untuk mencari keberadaan Muhammad SAW untuk kemudian bertekad membunuh Nabi Muhammad. Wah, serem banget itu. Iya bener. Terus di tengah perjalanan nih,
Umar sedang mencari Nabi Muhammad, ketemulah Umar dengan seseorang dari Bani Makhzum, yang mana dia bertanya sama Umar, "Wahai Umar, mau kemana engkau?" Terus Umar bilang bahwa dia mau mencari Muhammad, mau membunuh Muhammad. Nah, seseorang tadi tuh yang dari Bani Makhzum tadi bilang, mengabarkan juga ke Umar bahwa adiknya Umar yaitu Fatimah binti Khattab dan suaminya telah masuk Islam, Kak. Oh. Nah, dengar kabar yang lebih menggemparkan lagi itu kan, Umar baliklah ke rumahnya Fatimah binti Khattab untuk memberi pelajaran ya mungkin ya. Nah, ketika itu tuh di rumah Fatimah binti Khattab, Fatimah dan suaminya sedang belajar Al-Quran, Kak, dengan sahabat namanya Khabbab bin Al-Arat. Nah, saat mereka nih belajar Al-Quran, mereka mendengar gerak-gerik Umar akan datang ke rumah Fatimah. Kemudian karena rasa panik dan takut ya, karena Umar dikenal dengan sosok yang Keras ya, keras, dan sangat nggak suka sama Islam. iya betul. Maka Khabbab tuh berlari, sembunyi di belakang rumahnya Fatimah. Terus Saking Fatimah, takutnya ya. Fatimah sama suaminya langsung menyembunyikan Shahifah atau Al-Quran Al-Quran. yang sedang dipelajarinya tadi. Terus masuklah Umar ke rumah Fatimah. Terus Umar tanya sama Fatimah, "Wahai Fatimah, suara apakah tadi yang kudengar?" Kayak suara bisik-bisik gitu lah sebelum Umar masuk ke rumah Fatimah. Terus Fatimah jawab kalau itu tuh hanya perbincangan antara Fatimah dan suaminya. Lalu suaminya Fatimah bilang kepada Umar, "Wahai Umar, bagaimana jika sekiranya kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Wah, itu seperti memancing emosinya Umar Iya ya. bener banget, Karena secara secara nggak langsung mengatakan kalau agama yang dianut Umar itu adalah agama yang salah ya. betul banget. Maka karena Umar kepancing kan emosinya, dipukulilah adik iparnya tadi, suaminya Fatimah. Sampai Fatimah tuh juga kena, Kak. Sampai bahkan terluka karena tangannya Umar. Lah, lihat adiknya luka, maka Umar menghentikan pukulannya kepada suami Fatimah tadi. Setelah itu kayak menyesal gitu loh. Merasa bersalah Iya, juga. merasa bersalah karena udah nyakitin adiknya sendiri. Ya. Nah, Fatimah, Umar melihat Fatimah memegang Shahifah tadi, terus Umar bilang, "Wahai Fatimah, berikanlah kitab itu kepadaku dan bacakanlah untukku." Fatimah bilang sama Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya engkau itu najis, maka bersucilah terlebih dahulu." Setelah itu Umar mandi, bersuci. Setelah mandi, Umar buka tuh Shahifah, ketemu Quran surat Toha ayat 14, Kak. Setelah Umar membaca itu, apa yang terjadi Nisa? Setelah baca itu tuh, kayak tiba-tiba ada hidayah datang sama Umar gitu, Kak. Umar terus berkata kayak gini, "Alangkah indahnya kalimat yang aku baca ini. Maka bawalah aku ke hadapan Muhammad SAW." Nah, dengar kalimat Umar barusan tuh, Khabbab bin Al-Arat yang tadi sembunyi ke belakang rumah Fatimah, dateng, Kak. Terus bilang sama Umar, "Wahai Umar, berbahagialah. Karena sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah yang dimaksudkan dalam doa Rasulullah kemarin." Jadi kemarin tuh Rasulullah sempat berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah agama ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal." Terus dengar kata-kata Khabbab tadi, berangkatlah Umar ke kediaman Nabi SAW. Yang saat itu beliau sedang berada di Baitul Arqam. Baitul Arqam itu tempat yang digunakan untuk berdakwah Islam secara sembunyi-sembunyi ya. Iya. Datanglah Umar ke sana untuk menyatakan keislamannya. Setelah Umar bersyahadat, seluruh orang yang ada di Baitul Arqam itu mengemakan suara takbir, Kak, hingga terdengar sampai menjuru kota Makkah. Oh, dan itu pasti langsung jadi trending topik ya? Iya, bener banget. Karena seorang pembesar Quraisy, Umar bin Khattab itu masuk Islam ya? Iya, betul. Gitu. Oh, jadi seperti itu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dari kisah Umar tadi bisa diambil pelajaran kalau yang kita tahu nih. Umar bin Khattab adalah khalifah yang sangat tegas dan sangat membela Islam ya. Iya, betul. Terus juga bahkan sangat membela Rasulullah ketika Rasulullah
ketika orang-orang mengatakan bahwa Rasulullah itu wafat, bahkan Umar ingin memukuli orang yang mengatakan itu, saking Iya, nggak percayanya ya, nggak nerima. nggak terima kalau Heeh. ternyata Rasulullah sudah wafat. Iya, betul. Tapi ternyata jauh sebelum itu ya, sebelum beliau masuk ke dalam Islam, beliau pernah berada di posisi sangat membenci Islam gitu ya, Zah. Bener banget. Oke. Dari situ apa sih pelajaran yang bisa diambil, Zah? Dari kisah tadi tuh kita bisa ambil pelajaran bahwa sekeras apapun hati manusia tetap bisa dilembutkan oleh cahaya atau hidayah dari Allah, Kak. Masya Allah. Masya Allah. Terus ya, dari kisah Umar tadi kita bisa ambil pelajaran bahwa jangan pernah takut untuk melangkah menuju perubahan. Karena sama kayak Umar bin Khattab tadi, yang dulunya kafir, terus masuk Islam. Setelah Islam itu beliau bisa membawa menuju ke keadaan yang lebih baik lagi. Pengaruhnya sangat besar ya. Iya, benar banget. Seperti memberikan kekuatan bagi Islam gitu. Jadi selain Umar berubah atau berani berubah dirinya, Umar itu juga bisa merubah suatu peradaban Islam. Dari situ ya kisah Umar bin Khattab. Itu tadi kan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ya. Lalu terkadang nih Zah, di antara kita ada yang ngerasa kayak aku ini nggak sehebat para sahabat, dan kita juga tahu kita sangat berbeda dengan para sahabat dari sisi kualitas keimanan kita, ibadah kita, dan zaman kita pun juga sangat jauh berbeda. Ya, nah itu bagaimana biar kita bisa meyakinkan diri kita kalau kita itu juga punya potensi, atau kita itu juga bisa menginspirasi orang lain seperti para sahabat, meskipun kita itu hidup di zaman yang berbeda. Baik, mungkin dari kita tuh emang kadang aku sendiri juga ngerasa kayak gitu sih, Kak. Kita kan emang bukan para sahabat ya, maksudnya grade kita aja udah beda jauh, udah beda zaman juga. Nah, gimana sih poin pentingnya itu? Allah tuh nggak nuntut kita untuk jadi orang yang sempurna kayak para sahabat, Kak. Tapi Allah itu ingin untuk kita mengambil pelajaran dari perjalanan-perjalanan para sahabat itu tadi, supaya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, Masya Allah. Nah sekarang nih Zah, kita ke tipsnya nih, atau langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa menjadi pribadi yang berpengaruh seperti sahabat tadi. Oke. Sebelum masuk ke tips atau langkah-langkahnya nih Kak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bisa menjadi orang yang punya pengaruh atau berpengaruh. Yang pertama nih Kak, kita harus bisa membentengi diri kita dulu dengan keimanan. Karena kapan sih Kak seseorang itu sangat mudah terpengaruh oleh orang-orang sekitarnya atau keadaan sekitarnya? Ya saat dia itu nggak punya iman atau nggak punya prinsip gitu. Iya betul, atau bahkan nggak punya iman sama sekali. Ya betul. Nah, maka dari itu, dengan keimanan yang kokoh atau prinsip yang kuat, kita punya prinsip, itu kita jadi nggak mudah terpengaruh, Kak. Masa iya kita mau mempengaruhi seseorang tapi kita gampang terpengaruh juga. Makanya harus memperkuat keimanan dulu, bentengi diri dengan keimanan. Terus yang kedua nih Kak, kita bisa mencari lingkungan atau teman yang positif. Baik, karena Rasulullah tuh pernah menyinggung untuk mencari teman yang seperti penjual minyak wangi Kak. Bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Maka kamu akan ketularan wanginya. Dan jangan berteman sama seorang pandai besi karena akan terkena percikan apinya. Jadi itu hadis Nabi ya. Dari situ seperti ibaratnya kita itu berteman. Kita berteman dengan seseorang yang baik dan kita berteman dengan seseorang yang buruk. Kita akan terkena pengaruhnya juga itu. Betul. Harus pintar-pintar milih teman. Nah, dari teman atau lingkungan yang positif tadi tuh Kak, kita bisa tuh mulai membentuk suatu komunitas yang mana kita itu sama-sama punya semangat, punya power untuk merubah suatu kondisi lingkungan dari negatif menuju positif. Beda
Karena kalau kita sendiri dengan kita bersama orang banyak itu berbeda ya, Zah, ya. Iya. Ketika kita bersama-sama bareng-bareng gitu, kita jadi lebih punya power ya. Dan kita juga lebih didengar sama masyarakat atau orang lain gitu ya. Iya, betul. Nah, terus apa nih, Zah? Yang ketiga. Yang ketiga itu kita harus punya banyak pengalaman. Karena dikatakan pengalaman itu adalah guru terbaik. Kan dengan pengalaman juga, Kak, kita tuh bisa mengerti kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga kita nggak bakal ngulangin lagi kesalahan tersebut. Contohnya nih, Kak, kayak ada seseorang, dia itu nggak pernah latihan jadi, nggak pernah dakwah atau nggak pernah melatih skill public speaking-nya. Tiba-tiba dia dihadapkan dengan suatu kondisi yang mana dia harus mendakwahi orang-orang yang bukan yang bukan ranahnya. Maksudnya misal orang Jawa tuh dikirim ke Sumatera, kan bahasanya udah beda, budayanya udah beda, adat istiadat beda kan. Pasti gimana ya? Orang kesana aja belum pernah, buru-buru mau dakwah. Pasti kaget dulu ya, pasti kaget banget. Pasti nanti penyampaian materi dia tuh nggak bakal nggak maksimal. Nggak maksimal. Karena tadi kurangnya pengalaman. Makanya perlu banyakin pengalaman biar kita terbiasa. Terus kan tadi itu 3 hal yang harus benar-benar ditanamin ke dalam diri kita, Kak, sebelum kita menjadi orang yang berpengaruh. Nah, sekarang masuk nih ke tips-tips atau langkah-langkah untuk menjadi orang yang berpengaruh positif bagi orang lain. Yang pertama nih, kita bisa menjadi teladan dalam sikap dan perilaku kita. Biasanya orang-orang tuh lebih lebih mendengarkan atau lebih melihat tindakan, Kak, daripada kata-kata. Lebih lihat aksi nyatanya. Makanya dimanapun kita berada, kita itu harus selalu menjaga akhlak kita, terus perkataan dan perbuatan kita itu harus selalu dijaga, Kak. Karena itulah yang dipandang sama orang-orang, yang dinilai sama orang-orang. Dan perilaku kita itu juga sangat penting ya, baik di masa sekarang ataupun di masa depan. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi istilahnya kayak jejak-jejak kita ya. Track record gitu. Iya, track record kita. Betul. Terus yang selanjutnya, tips kedua nih, kita bisa nih berbagi ilmu dan pengalaman yang kita punya ke orang lain. Karena dengan berbagi ilmu sama pengalaman ke orang lain itu, kan kita sharing-sharing kayak cerita-cerita gitu ya, kita bisa saling mengenal, Kak. Saling bisa lebih menjalin kedekatan dengan orang lain. Nah, kan kalau kita udah deket tuh, kita bisa gampang gitu kalau mau ngasih masukan atau ngasih nasihat manfaat gitu kan. Lebih didengar. Iya, betul. Terus nih, yang ketiga, kita bisa menebarkan aura positif yang kita punya. Kalau bahasa sekarang kita harus positive vibes gitu ya. Iya, bisa. Positive vibes. Bisa tuh, Kak, dengan cara kalau Kak Salsa sering baca nih. Dulu di sekolah, banding-banding sekolah tuh kayak ada tempelan-tempelan 5S. 5S. Budaya 5S itu. Iya, budaya 5S. Yang senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, yang mana kalau 5S itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu bakal bisa menjadikan aura kita itu aura yang positif. Orang mandang kita tuh jadi enak gitu, Kak, nyaman. Menebarkan aura-aura positif itu tadi ya. Iya, betul. Terus yang selanjutnya, yang keempat nih, Kak, kita bisa peduli dan mau membantu. Peduli dan mau membantu kalau di bahasa kita sekarang tuh kayak jadi orang yang pekaan. Peka sama sekitar, peka sama orang lain. Karena mesti beda gak sih kalau Kak Salsa sendiri nih, temenan sama orang yang pekaan, sama punya teman orang pekaan sama yang gak pekaan, yang bodo amat gitu. Yang bodo amat. Pasti jauh beda kan. Iya. Pasti lebih nyaman mana, Kak? Lebih nyaman sama yang pekaan dong. Iya kan. Karena orang yang pekaan itu, dia kalau ngeliat kita salah langsung diingetin, dibenerin, terus suka
ngasih saran, ngasih nasihat. Kayak Oke. kita tuh ngerasa lebih diperhatikan gitu loh sama dia. Beda sama orang yang nggak pekaan. Gimana ya? Kita mau ngelakuin apapun, ya terserah. Kayak dia tuh nggak peduli sama keadaan kita atau keadaan lingkungan sekitarnya. Kayak istilahnya kalau kita hampir jatuh ke jurang, kita cuma didiemin aja gitu ya, Zah. Nggak diingetin atau apa. Padahal kan ya nggak gitu, kalau temenan tuh harus saling mengingatkan, saling menguatkan itu tadi. Nah, terus tips yang selanjutnya itu ada, kita bisa aktif di lingkungan masyarakat, di kegiatan sosial. Misalnya, kita kan sekarang baru jadi mahasantri ya Kak, di Iya. lingkungan Dan pesantren. kita tinggalnya di asrama ya. Nah, gimana tuh caranya supaya kita bisa ikut kegiatan atau aktif di kegiatan sosial? Nah, salah satu kesempatannya tuh besok waktu kita liburan, Kak. Liburan, oke. Jadi, ketika liburan itu kita benar-benar harus memanfaatkan waktu kita agar bisa berkontribusi aktif dalam kegiatan masyarakat, kegiatan sosial. Kayak misal nih, kita nyoba ikut ngajar TPA di anak-anak. Terus bisa juga kalau ada event dari kegiatan pemuda-pemudi, kita juga harus ikut keluar, harus berbaur juga, Kak. Kan biasanya orang anak pesantren tuh anak rumahan banget ya, nggak mau. Iya, jarang keluar rumah. Iya, harus dilatih itu. Harus dilatih. Karena kita tuh hidup itu sama manusia gitu loh, bersosial. Bersosial. Terus ada nih, kita juga bisa latih skill public speaking kita dengan cara nyoba isi ibu-ibu kajian, sharing-sharing ilmu kita ke ibu-ibu. Mungkin itu aja sih Kak, 5 tips yang bisa kita terapkan agar jadi orang yang bisa menginspirasi atau memberikan pengaruh positif bagi orang lain. Jadi intinya langkah-langkah itu tadi bukan langsung dimulai dengan hal besar ya, tapi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil. Iya betul. Hal-hal kecil yang jika dilakukan dengan konsisten itu akan memberikan pengaruh yang besar juga ya. Iya, karena yuhibbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang dilakukan secara konsisten atau terus-menerus walaupun itu sedikit. Ya gitu. Nah, Azizah, nggak kerasa nih, kita udah ngobrol lumayan panjang ya. Dari situ kalau aku tarik kesimpulan nih, intinya kita itu sebagai manusia ya, sebagai muslim apalagi, kita sudah punya figur atau teladan yang luar biasa ya. Iya betul. Dalam bertumbuh dan memberikan pengaruh tadi. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan ya, ada kisah Khalifah Umar bin Khattab. Iya betul. Yang mana beliau itu berhasil meraih sebuah perubahan besar dalam diri beliau, serta memberikan pengaruh yang besar pula kepada sebuah peradaban, yaitu peradaban Islam. Nah, dari situ bisa diambil pelajaran bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk bertumbuh menjadi yang lebih baik lagi. Dan juga setiap orang itu punya potensi untuk bisa menginspirasi orang lain. Tinggal bagaimana tekad atau kemauan kita ya untuk bisa bertumbuh dan memberikan pengaruh tadi. Dan jika kita ini ingin bertumbuh atau dan juga memberikan pengaruh, itu tidak harus dimulai dengan langkah-langkah yang besar, tapi juga dimulai dengan langkah-langkah kecil. Yang mana langkah kecil itu apabila konsisten, maka akan bisa memberikan pengaruh yang besar pula ya, Zah. Tadi juga sudah disebutkan nih 5 tips dari Azizah. Yang pertama tadi memberikan teladan yang baik dalam sikap dan perilaku. Terus yang kedua berbagi ilmu dan pengalaman. Terus yang ketiga tadi memberikan pengaruh positif, energi positif ya. Energi positif menyebarkan. Terus yang keempat tadi kita bisa peka ya, peka dan ringan tangan, mau membantu. Dan yang terakhir tadi ada aktif di kegiatan sosial. Nah, sebelum ditutup nih Zah, ada nggak nih pesan terakhir buat kita semua nih, buat kita di sini dan teman-teman di rumah semuanya? Ada nih Kak,
satu pesan sederhana ya. Kita itu semua tahu bahwa kita semua adalah manusia yang nggak sempurna. Karena emang nggak ada manusia yang sempurna ya Kak, nobody is perfect. Oke. Ada setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan pasti punya kelebihan. Tinggal gimana kita itu mengembangkan kelebihan yang kita punya supaya bisa menjadi manfaat untuk orang lain, Kak. Karena kaidah kita tuh mengatakan la yadraku kulluhu wa la yatraku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa diambil secara keseluruhan, jangan tinggalkan semuanya. Terus satu lagi, kita itu jangan pernah takut untuk melakukan perubahan. Karena setiap orang itu punya potensi untuk bisa menginspirasi, Kak. Tinggal gimana niat ikhlasnya dia dan konsistennya dia sama usahanya. Kayak para sahabat Nabi, mereka itu juga bukan para malaikat. Mereka adalah manusia-manusia biasa seperti kita. Ya tadi punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi mereka menjadi sosok yang luar biasa dikarenakan pilihan-pilihan yang mereka ambil, Kak. Untuk terus belajar, bertumbuh, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Nah, Azizah terima kasih nih udah berkenan sudah berkenan hadir dan membagi ilmunya tadi ya. Sahabat Ibaska TV, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan dapat menginspirasi kita untuk terus bertumbuh meskipun sekecil apapun langkahnya itu ya. Spesial Ramadan Podcastan POV Santri Ibaska melihat dunia. Jangan lupa untuk terus saksikan podcastan episode selanjutnya. Aku Salsabila Rahmawati dan aku Azizah Nurrahmah. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.